Karena logika rakyat tidak tunduk pada retorika akademik. Karena logika rakyat melihat kinerja bukan sekadar kata-kata. Karena logika rakyat menilai siapa yang mengubah hidup mereka, bukan siapa yang paling rajin muncul di layar kaca. Dan karena rakyat tidak bisa mereka kontrol, maka rakyat pun ikut diserang. Rakyat bodoh, rakyat dibeli. Rakyat tidak sadar politik. Padahal yang sesungguhnya tidak sadar adalah mereka sendiri yang menolak melihat bahwa zaman sudah berubah. Inilah kenyataan pahit yang tak mau mereka telan. Bahwa sekarang legitimasi itu bukan ditentukan oleh gelar, tapi oleh kepercayaan publik. Dan Jokowi berhasil membangun itu. Gibran pun begitu. Karena rakyat sekarang sudah bisa membedakan mana yang kerja, mana yang cuma komentar. Maka bila masih ada yang mengaku paling paham demokrasi, tapi selalu gagal dipercaya publik, barangkali yang harus dikaji ulang bukan sistemnya, tapi cara berpikirnya. Kita tidak anti-intelektual. Kita anti pada intelektual yang menggadaikan akal sehat untuk nafsu politik. Kita tidak menolak kritik, tapi kita menolak kritik yang lahir dari dendam pribadi dan luka ego. Dan kita tidak buta pada kesalahan pemimpin, tapi kita juga tidak bodoh untuk menelan semua tuduhan tanpa nalar. Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak akan diselamatkan oleh debat panjang di seminar, tapi oleh kerja-kerja nyata yang sederhana namun konsisten. Karena inilah tragedi intelektual zaman sekarang. Gelar makin tinggi, tapi makin jauh dari realitas. Mereka hidup dalam ruang gema, bergaul hanya dengan sesama pemikir, berkutat dalam jurnal, diskusi tertutup, dan forum-forum eksklusif yang isinya saling memuji. Begitu keluar ke dunia nyata, pasar, kampung, jalanan sawah, mereka bingung. Ternyata rakyat tidak mempan dengan teori-teori mereka. Ternyata realitas tidak butuh kata-kata canggih. Dan ketika Jokowi muncul dengan gaya sederhana, kata-kata membumi, kerja konkret, itu jadi ancaman eksistensial. Kenapa? Karena Jokowi adalah bukti hidup bahwa untuk memimpin negeri ini tidak perlu gelar profesor atau kosakata berlapis teori. Yang dibutuhkan, kepercayaan rakyat, keberanian mengambil risiko, dan kerja nyata. Dan itu bikin sakit hati sebagian mereka. Inilah letak frustrasi sosiologis mereka. Selama ini mereka percaya bahwa gelar akan membawa pengaruh, bahwa pidato dan esai panjang akan menggerakkan masyarakat. Tapi sekarang mereka harus menelan kenyataan pahit. Di mata rakyat, gelar tidak cukup. Coba perhatikan pola umumnya. Mereka marah karena Jokowi dekat dengan rakyat, karena mereka sendiri tak bisa menyentuh akar rumput. Mereka menghina Gibran sebagai anak bawang, padahal mereka tak punya anak ide pun yang bisa menyentuh publik. Mereka membuat forum kritik, tapi yang hadir hanya sesama pengeluh yang merasa tersingkir. Inilah yang disebut para ahli sosial sebagai keterasingan kelas intelektual. Dulu mereka punya posisi dominan. Sekarang mereka kehilangan relevansi. Dan alih-alih beradaptasi, mereka memilih menyerang siapapun yang dianggap merebut panggung mereka. Mari kita bongkar lebih tajam. Kenapa mereka sangat terganggu dengan Gibran? Karena Gibran itu anomali yang tak bisa mereka jelaskan dengan teori politik mereka. Gibran bukan hasil dari sistem elit lama. Dia bukan bagian dari oligarki intelektual. Dia anak muda yang justru memulai dari bawah, dihina, direndahkan, tapi membuktikan diri lewat kerja dan konsistensi. Gibran adalah bukti bahwa generasi baru tak perlu restu kaum tua pengamat untuk bisa dipercaya rakyat. Dan itu, sekali lagi, adalah ancaman bagi mereka yang dulu selalu merasa jadi gatekeeper kekuasaan. Disinilah letak kesalahpahaman fatal mereka. Mereka mengira bisa mengontrol arah demokrasi dengan opini dan narasi. Padahal, demokrasi bukan soal siapa paling banyak bicara, tapi siapa yang paling dipercaya. Mereka mengira kebenaran lahir dari akal, padahal di masyarakat, kebenaran lahir dari pengalaman dan perasaan. Rakyat percaya Jokowi karena mereka merasakan dampaknya. Rakyat pilih Gibran karena mereka melihat hasil kerjanya.